Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke, Mimin akan lanjutkan ceritanya. Bab 761 sampai 770. Keluarga Wu dengan cepat merilis moto keluarga baru. Siapapun yang masuk atau keluar dari keluarga Wu, tidak peduli siapa mereka, tidak boleh memiliki aplikasi Douyin di ponsel mereka. Setelah ditemukan, mereka akan dihukum berat. Tentu saja, keluarga Wu sangat mematuhi moto keluarga ini, karena ada video yang menghina keluarga mereka di Douyin. Bahkan jika mereka diminta untuk menontonnya, mereka tidak akan menontonnya. Namun, semua pelayan di keluarga itu mengeluh. Mereka hanya bekerja di keluarga Wu, dan nama belakang mereka bukan Wu, dan mereka tidak merasa tidak nyaman dengan video teratas. Apalagi sebaliknya, semua orang merasa bahwa video ini terlihat sangat keren, kelegaan khusus. Ini terutama karena bekerja di keluarga Wu tunduk pada batasan dan kontrol yang ketat, dan setiap orang hidup dalam tekanan tinggi setiap hari, yang sangat membuat depresi. Keluarga Wu selalu ketat dengan pelayan, dan banyak aturan dan peraturan untuk pelayan dalam hukum keluarga. Bisa dikatakan mereka akan dipukuli, dimarahi atau bahkan dihukum di setiap kesempatan. Jadi, melihat seseorang memarahi keluarga Wu dengan sangat buruk pada Douyin, mereka sebenarnya merasa sangat bahagia. Ketika Wu Donghai dan Wu Xin dirawat karena cedera lutut, Wu Qi mengundurkan diri dari ruang konsultasi karena dia tidak tahan melihat lutut mereka yang berdarah. Pada saat ini, Wu Qi merasa sangat berkonflik di dalam hatinya. Sebelum hari ini, dia hidup dalam kesakitan sepanjang waktu. Tuan muda kedua yang bermartabat dari keluarga Wu harus makan kotoran setiap jam, yang membuat seluruh negeri tertawa terbahak-bahak dan membuatnya sengsara. Terutama saat dia sadar kembali setelah makan kotoran setiap saat, dia sangat kesakitan. Namun, barusan, ketika dia melihat ayah dan saudara laki-lakinya patah kaki, dia tiba-tiba merasa bahwa seluruh orang itu tampak jauh lebih santai. Rasanya aneh, tapi juga sangat nyata. Ini seperti, pada awalnya, saya adalah satu-satunya orang tanpa pakaian di jalan, jadi saya sangat kaku dan bingung. Tetapi tiba-tiba, ada dua orang telanjang lagi, dan saya merasa tidak terlalu gugup dan mendesak. Merasa santai sejenak, Wu Qi jarang mau minum 2 gelas. Villa keluarga Wu menempati area yang sangat luas, seperti istananya sendiri. Tidak hanya memiliki tempat tinggal, tetapi juga tempat untuk perawatan medis, kebugaran, rekreasi, dan hiburan. Wu Qi langsung meninggalkan ruang konsultasi dan pergi ke bar. Ketika melewati pintu kamar mandi yang khusus digunakan oleh para pelayan, tiba-tiba dia mendengar suara yang familiar dari dalam. Setelah mendengarkan dengan seksama, Wu Qi tidak bisa menahan amarahnya. Di kamar mandi ini, seseorang mendengarkan pembicaraan Silang Liu Guang dan putranya. Dan kebetulan sekali, mendengar Liu Guang dan putranya mengejeknya karena makan kotoran. Wu Qi tiba-tiba menjadi sangat marah. Sialan, saya mengatakan bahwa Anda tidak diizinkan mengunduh Douyin. Mengapa masih ada orang yang diam-diam menonton video ini? Aku benar-benar ingin mati. Memikirkan hal ini, Wu Qi langsung menendang pintu kamar mandi hingga terbuka. Dan ada seorang pria paruh baya berusia 40-an duduk di toilet di dalam. Wu Qi tahu pria ini. Dia adalah salah satu pengemudi di kelas keluarga Wu. Pihak lain tidak menyangka tuan muda kedua tiba-tiba mendobrak pintu. Dia masih memegang ponsel di tangannya, dan pembicaraan Silang Liu Guang dan Liu Ming masih diputar di ponsel. Wu Qi memarahi dengan marah, "Kamu menonton video semacam ini di rumah Wu? Apakah kamu mencari kematian? Aku akan membunuhmu bajingan." Setelah selesai berbicara, dia bergegas dan meninju dan menendang pengemudi. Pengemudi menjerit dan menjerit setelah dipukuli. Tetapi dia tidak berani melawan. Dia hanya bisa merentangkan tangan untuk memblokirnya. Pada akhirnya dia tidak tahan lagi. Wu Qi mengutuk, "Kamu bajingan, biarkan aku melihat kemana kamu pergi, aku akan mematahkan kakimu hari ini." Setelah berbicara,
dia hendak menyusul ketika dia tiba-tiba merasa pusing di otaknya. Pada saat ini, Wuki meratap di dalam hatinya, semuanya sudah berakhir. Dia tahu bahwa dia mendapat serangan lagi. Segera setelah itu, Wuki kehilangan kesadaran sesaat, dan matanya tertuju pada kotoran yang ditinggalkan oleh pengemudi di toilet. Matanya menyala, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berjongkok di tanah dan mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Begitu dia menangkapnya, dia melahapnya dimasukkan ke dalam mulut. Beberapa pelayan di sini melihat pengemudi berlari keluar dari kamar mandi dengan celana di tangannya, bertanya-tanya apa yang terjadi. Ketika mereka pergi ke kamar mandi dan melihat Wuki berjongkok di depan toilet setelah makan begitu banyak, mereka semua muntah. Salah satu dari mereka buru-buru berteriak, "Cepat, cepat, hentikan Tuan Muda kedua. Tuan Muda kedua sekarang disterilkan dengan panci presto suhu tinggi. Makanan segar semacam ini tidak bisa dimakan begitu saja, itu akan membuatmu sakit." Dia menyeret Wuki keluar dari kamar mandi. Wuki memiliki penyangkalan. Melihat bahwa sekelompok orang ini mencegahnya menikmati makanan, dia segera mengutuk, "Bajingan, lepaskan aku, atau aku akan membunuhmu." Sekelompok pelayan ditutupi dengan sampah. Dan orang-orang yang menjijikkan dari para pelayan ini tidak sabar untuk mati. Ketika orang lain melihat sesuatu terjadi di sini, mereka bergegas untuk menyambutnya. Seorang pelayan yang memeluk Wuki berteriak dengan keras, "Pergi dan ambilkan kabinet bertegangan tinggi untuk disterilkan Tuan Muda, cepat." Pria itu dengan cepat menoleh dan berlari kembali. Semua orang tahu bahwa ketika Wuki mengalami serangan, dia tidak bisa berhenti sampai dia kenyang. Jadi dia hanya bisa buru-buru memberinya makanan tambahan, steril yang telah disterilkan. Mengetahui bahwa Wuki mengalami serangan mendadak, dan dia memakan sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang pengemudi di kamar mandi, keluarga Wu kembali dalam kekacauan. Saat ini di Jinling, kabut di tengah malam secara bertahap menutupi kota kuno ini. 10 kendaraan komersial dengan 7 kursi dengan cepat melaju ke kota Jinling dan berhenti di gerbang rumah Liu Guang. 10 mobil ini penuh dengan orang, dan mereka berkendara ke sini dari Suzhou dan Hangzhou untuk membunuh Liu Guang, Liu Ming, dan ayahnya. 70 orang ini mengepung rumah Liu Guang dengan erat, dan ketika mereka masuk, mereka menemukan bahwa rumah itu kosong. Pria di kepala itu memukuli dadanya dan menghentakkan kakinya, dan berkata, "Sialan. Biarkan ayah dan anak itu kabur, lalu apa yang harus saya lakukan? Panggil, kalau tidak, Tuan Wu berpikir bahwa kita tidak baik-baik saja, dan akan merepotkan jika kita menyalahkannya lagi." Ya. Pemimpin segera bernama Wu Donghai. Wu Donghai baru saja merawat luka di lututnya, dan sedang menunggu sendi lutut buatan tiba sebelum menjalani operasi transplantasi. Ketika dia tiba-tiba menerima panggilan telepon dan segera menjawab pertanyaan, "Apakah Anda telah membunuh Liu Guang dan Liu Ming, dua bajingan ini?" "Tuan Wu," pemimpin berkata dengan canggung. "Tuan Wu, rumah Liu Guang sudah kosong. Saya memeriksa, dan dia mungkin mengemasi barang-barangnya dan pergi dengan tergesa-gesa." "Dia mungkin tidak pergi. Terlalu lama, hanya 2 atau 3 jam. Sial." Wu Donghai sangat marah ketika mendengar ini, dan berkata, "Temukan untukku. Bahkan jika kita menemukan ujung bumi, aku harus menemukan 2 bajingan ini dan memberikannya kepadaku. Aku akan membunuhnya." 70 orang dari Suzhou dan Hangzhou memulai pencarian seperti karpet di Jinling. Namun, mereka sama sekali tidak dapat menemukan petunjuk tentang Liu Guang dan Liu Ming. Nyatanya, keluarga Liu Guang sudah meninggalkan Jinling dengan mobil dan melaju kencang ke utara dalam kegelapan. Sangat mudah menangkap ikan di wastafel, tetapi sangat sulit menemukan ikan secara akurat di danau. Di malam hari, Liu Ming sedang mengemudi, dan Mercedes-Benz yang mewah berlari kencang sepanjang jalan, ketika ponsel Liu Guang tiba-tiba berdering. Peneleponnya adalah tetangga Liu Guang. Keduanya memiliki hubungan yang baik dan sering pergi makan, minum, dan bersenang-senang bersama. Sebelum Liu Guang pergi, dia memanggilnya dan memintanya untuk membantunya memperhatikan gerakannya sendiri. Jadi sekarang dia tiba-tiba menelepon,
Liu Guang menduga harus ada gerakan di rumah. Benar saja, begitu dia melewati telepon, pihak lain berkata dengan suara rendah, "Lao Liu, lusinan orang baru saja datang dan mengepung rumahmu," dan orang-orang itu menyelinap masuk puluhan orang. Liu Guang berseru, dan berkata, "Bagaimana dengan sekarang? Mengapa kamu bersikap sopan kepada saya?" Setelah menutup telepon, Liu Guang berkata dengan wajah dingin, "Keluarga Wu benar-benar mengirim orang untuk membunuh kita. Dikatakan bahwa mereka juga mengirim puluhan orang untuk membunuh kita. Pribadi, sial, itu sangat kejam." Liu Ming berseru, "Ayah, mereka tidak akan menemukan kita, kan?" Liu Guang melambaikan tangannya, "Tidak mungkin. China sangat besar. Di mana dia akan menemukan kita? Kami tidak ingin mengemudi malam ini berhenti, langsung berkendara ke Bandara Yanjing, beli pesawat paling awal besok dan terbang langsung ke Malaysia. Ketika kita sampai di sana, kita akan menyembunyikan nama kita, tinggal di rumah kita sendiri sepanjang hari, dan menjadi orang kaya setempat, dan keluarga Wu bahkan tidak akan pernah mencoba menemukan kita." Liu Ming menangis dan berkata, "Ayah, ketika kita tiba di Malaysia, kita tidak perlu berbicara dengan Hong pada jam 5 setiap minggu. Kita seharusnya bisa menghilangkan kata-kata yang terukir di dahi kita." "Benar, ya." Liu Guang menyentuh dengan bekas luka yang kering dan mengeras di dahinya. Dia berkata dengan sedih, "Saya khawatir saya tidak akan memiliki kesempatan untuk membalas ukiran." Saat ini, rumah keluarga Song masih terang benderang. Tuan Song mengenakan satu set pakaian olahraga Tai Chi putih, dan dia melakukan Tai Chi di halaman melawan gelombang dingin. Meskipun cuaca telah berubah dingin dan lelaki tua itu hanya mengenakan pakaian tipis, lelaki tua itu tidak merasa kedinginan sama sekali, sebaliknya, ia berkeringat halus. 3 putra lelaki tua itu, beberapa cucu lelaki, dan cucu perempuan semuanya berkumpul di sekitar halaman untuk menonton. Song Rongrong menjadi semakin terkejut ketika dia melihatnya. Dia tidak menyangka bahwa kali ini cundan begitu ajaib, tidak hanya membuat lelaki tua itu lebih muda dan tubuhnya menjadi lebih kuat, tetapi yang lebih penting, pandangan mentalnya benar-benar berbeda. Siapa yang menyangka bahwa lelaki tua itu, yang akan meninggal beberapa bulan yang lalu, sebenarnya masih hidup dan sehat sekarang. Dia telah bertinju selama lebih dari 2 jam, bahkan seorang pemuda pun pasti lelah. Namun, dia tidak merasa lelah sama sekali, sebaliknya, dia berjuang lebih keras dan lebih keras. Ini bukan sinyal yang bagus, jika Anda melihatnya seperti ini, tubuh lelaki tua itu sangat tangguh. Tidak akan menjadi masalah besar untuk membawanya selama 10 atau 20 tahun lagi. Ayah Song Rongrong, Song Tianming, juga terpana, dan dia bahkan lebih tertekan daripada Song Rongrong. Ketika seorang pangeran, hal yang paling ditakuti adalah ayahnya sendiri akan hidup terlalu lama. Pada awal 61 tahun pemerintahan Kangxi, Pangeran Xinju Luo Yinfeng, sang pangeran sendiri telah menjabat selama 30 atau 40 tahun, dan pada akhirnya dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, jadi dia berusaha untuk merebut tahta dan pengkhianatan. Sekarang Tuan Song masih mengendalikan kekuatan keluarga Song, semakin lama dia hidup, semakin sengsara dia. Jika dia hidup lebih dari 10 tahun, dia akan berusia 70-an dan 80-an, bagaimana mungkin dia memiliki kesempatan untuk menjadi kepala keluarga Song? Mungkin dia bahkan harus mati sebelum dia memikirkan hal ini. Song Tianming merasa sangat tertekan. Song Wanting di samping, melihat kakeknya telah meningkat pesat secara fisik dan mental, dia sangat bahagia. Melihat lelaki tua itu lelah setelah dipukuli begitu lama, Song Wanting buru-buru menyerahkan handuk yang sudah disiapkan, dan berkata, "Kakek, kenapa kamu tidak tinggal di sini malam ini, dan kita akan melanjutkan pemukulan besok?" "Oke." Orang tua Song sangat bersemangat. Dia mengangguk, mengambil handuk dan menyeka keringatnya, dan menghela nafas. Song tidak pernah terpikir bahwa ketika dia sekarat dalam hidup ini, dia masih bisa mendapatkan kesempatan seperti itu. "Saya sangat berterima kasih kepada Tuan Ye," dia berkata. Tuan Song berkata kepada Song Wanting lagi, "Ingin
Kamu dan urusan Tuan Ye, kamu harus memperhatikan baik-baik. Harapan terbesar kakek sekarang adalah menunggumu untuk menyerahkanmu kepada Tuan Ye di pernikahanmu dengan Tuan Ye. Sudah pergi. Wajah Song Wanting langsung memerah saat mendengar ini. Song Tianming berkata saat ini, "Ayah, tolong pikirkan 2 kali tentang masalah antara menginginkan dan Tuan Ye. Naga, jika Anda memiliki seorang putri, Anda mungkin bermimpi untuk merekrut Tuan Ye ke dalam keluarga Anda sebagai menantu Anda." Song Tianming berkata dengan malu-malu, "Ayah, apa yang kamu katakan itu benar. Tetapi poin kuncinya adalah Tuan Ye sudah menikah. Jika kamu membiarkan ingin mengejar Tuan Ye, bukankah itu mendorong ingin terlibat oleh pihak ketiga?" Song menginginkan begitu dia mendengar perkataan pihak ketiga yang mengintervensi. Wajahnya langsung menjadi sedikit malu. Dia juga tahu bahwa Ye Chen sudah menikah, dan sangat tidak pantas baginya untuk terburu-buru mendekatinya sepanjang waktu. Sekarang pamannya mengatakan itu, dia secara alami merasa lebih malu. Tuan Song mendengus dingin saat ini, dan berkata, "Apa yang kamu ketahui? Tuan Ye dan gadis dari keluarga Xiao itu terkenal tetapi tidak nyata. Jika demikian, mengapa kita harus khawatir?" Song tidak berbicara dengannya lagi, dan beralih ke Song Wanting dan berkata, tidak peduli apa yang orang lain pikirkan, jika kamu menyukai Tuan Ye, kejar dia dengan bebas." Song Wanting mengerutkan bibirnya dan berkata tidak ada, jelas merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Tuan Song melihat pikirannya, menoleh dan memelototi Song Tianming, dan berkata dengan dingin, "Mulai hari ini, tidak ada yang boleh mengatakan bahwa Tuan Ye menikah lagi. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar." Membungkuk dan berkata, "Ayah, maaf, saya terlalu banyak bicara." HMPH, asal tahu, Tuan Song mendengus tidak puas, dan segera berkata kepada Song Wanting, tolong bantu saya membuat janji temu dengan Tuan Ye besok. Saya ingin mentraktirnya makan, untuk berterima kasih atas kebaikan dan kebajikan Hui Chun dan yang besar, dan kemudian menyiapkan kartu dengan uang tunai 1 miliar sebagai hadiah kecil saya, dan memberikannya kepada Tuan Ye saat makan. Lagu seluruh keluarga tercengang, miliar tunai. Arus kas seluruh keluarga Song hanya sekitar 3 miliar. Apakah lelaki tua itu akan mengambil 1/3 dari arus kas keluarga dan memberikannya kepada Ye Chen? Mata Song Tianming dan Song Rongrong menyemburkan api. Uang tunai di tangan ayah dan anak mungkin tidak berjumlah 3 hingga 5 miliar. Tetapi sekarang lelaki tua itu ingin memberi Ye Chen 1 miliar. Pagi-pagi keesokan harinya, Xiao Churan pergi ke perusahaan setelah makan malam lebih awal. Pria tua itu, Xiao Changkun, memiliki wajah gelap sepanjang pagi, dan ketika dia melihat Malan, wajahnya penuh ketidaksenangan, dan dia bahkan tidak mau berbicara dengannya. Xiao Changkun sangat marah saat mengira Malan kehilangan semua tabungan keluarganya lebih dari 2 juta yuan. Dia sendiri tidak punya banyak uang, dan sedikit uang ini dikumpulkan oleh keluarganya selama bertahun-tahun. Dan uang yang dia hasilkan dengan membuang barang antik semuanya telah terbuang sia-sia sekarang. Xiao Changkun bahkan merasa bahwa dia harus keluar dari sungai dan danau lagi, pergi ke jalan antik untuk mencari kebocoran, lalu menjualnya ke Zhang Ermao. Malan tampak agak bersalah saat bangun pagi, jadi dia terus tersenyum pada Xiao Changkun, tapi Xiao Changkun tetap mengabaikannya. Melihat wajahnya yang panas di pantatnya yang dingin, Malan tidak berani berbicara sekarang, jadi dia hanya bisa menuding Ye Chen, dan berkata dengan marah, "Hei, Ye Chen, kamu menganggur di rumah, cepat dan beritahu aku orang-orang lihat Feng Shui dan seterusnya, dan kembali dengan sejumlah uang untuk membeli furnitur untuk keluarga, kalau tidak, bagaimana kita bisa pindah ke Tangchen Yipin?" Ye Chen berkata ringan, "Aku akan mencoba yang terbaik." Malan mencubit pinggangnya dan berkata, "Cobalah untuk ASI gunakan, kamu harus mendapatkan uangmu kembali." Xiao Changkun berkata dengan tidak puas, "Apa yang kamu bicarakan? Ye Chen telah berkontribusi banyak untuk keluarga, tidak seperti kamu. Bukan hanya kamu tidak dapatkan 1 sen, tetapi Anda juga menghabiskan uang, boros, dan bahkan kehilangan uang.
Dalam keluarga ini, kami bertiga semuanya adalah angka positif, dan Anda adalah satu-satunya angka negatif, dan angka negatif Anda juga sangat negatif, mengimbangi semua kami angka positif sekaligus. Kamu, wajah Malan memerah karena marah. Dia awalnya ingin mempertanyakan Xiao Changkun. Dia menggertak Ye Chen. Apa hubungannya denganmu? Kamu, Xiao Changkun, sangat kuat sekarang. Kamu tidak hanya berani meneriaki dan memukulku, tapi kamu juga berani membela Marvin Ye. Rekan penulis sekarang adalah orang dengan status terendah di keluarga ini. Saya mengatakan tidak ada yang akan berhasil, kan? Saat Malan sedang menahan amarahnya, ponsel Ye Chen berdering. Itu adalah panggilan Song Wanting. Ketika telepon terhubung, Song Wanting berkata dengan hormat di ujung telepon, "Tuan Ye, apakah kamu sibuk?" Ye Chen sedikit tersenyum, "Tidak ada. Ada apa? Kakek sangat berterima kasih atas masalah ini, dan ingin mentraktirmu makan. Aku ingin tahu apakah kamu punya waktu." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Bukankah kamu baru makan kemarin? Apakah kamu masih makan hari ini?" Song Wanting berkata, "Kemarin adalah hari ulang tahun perjamuan. Hari ini aku ingin mentraktirmu makan malam sendirian. Apakah kamu punya waktu?" Ye Chen berpikir sejenak dan bertanya, "Jam berapa?" Song Wanting buru-buru berkata, "Itu tergantung pada kenyamananmu." Kata Ye Chen, "Kalau begitu mungkin juga siang." "Oke." Song Wanting buru-buru berkata, "Saya meminta Hongwu untuk membersihkan Tianxiang Mansion terlebih dahulu dan menunggu Anda di kotak berlian pada siang hari." Ye Chen bersenandung dan berkata, "Kalau begitu sampai jumpa di siang hari." "Oke, Tuan Ye, sampai jumpa di siang hari." Setelah menutup telepon, Ye Chen berkata kepada Malan dan Xiao Changkun, "Ayah, Bu, ada sesuatu yang harus saya lakukan di siang hari, jadi saya tidak bisa memasak di rumah. Kalian berdua pergi makan atau memesan takeaway." Malan berseru terkutuk. "Apa-apaan ini? Ayo pergi makan. Pesan takeaway, kamu sangat baik sekarang, kamu bahkan tidak masak." Ye Chen berkata dengan ringan, "Seorang klien meminta saya untuk melihat Feng Shui. Dia orang yang sangat kaya, bos besar." "Apa?" Malan bertanya dengan heran. "Apakah bos besar memintamu membaca Feng Shui?" "Iya." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Aku akan pergi pada siang hari." Putranya menjadi bersemangat, dan berseru, "Cepat, cepat cobalah menghasilkan lebih banyak uang. Dan yang terbaik adalah mendapatkan semua uang untuk perabotan keluarga kita dalam satu langkah." Ye Chen berkata, "Saya akan mencoba yang terbaik." Chen telah mengambil keputusan, mengeluarkan 2 juta dari kartunya, dan kemudian berkata bahwa dia menghasilkan uang dari menunjukkan Feng Shui kepada orang lain, dan menggunakan uang itu untuk membeli furnitur. Dia juga tidak ingin istrinya tinggal di rumah bobrok ini sepanjang waktu, dan tinggal di sini, dipisahkan dari Malan oleh tembok, dan berbagi kamar mandi, belum lagi betapa menyebalkannya itu. Jika dia pindah ke sebuah villa, dia dan istrinya tinggal di lantai pertama, dan Malan serta Xiao Changkun tinggal di lantai pertama, maka itu akan sangat menenangkan. Itu sebabnya dia menggunakan alasan bahwa dia akan menunjukkan Feng Shui kepada orang lain. Tetapi dia sudah memikirkannya di dalam hatinya. Setelah makan malam dengan Tuan Song, dia langsung pergi ke bank untuk mengajukan kartu baru, mentransfer 2 juta untuk itu, dan kemudian memberikan uang itu kepada istrinya, atau Xiao Changkun. Singkatnya, itu tidak boleh diserahkan kepada Malan, seorang wanita tua yang hilang. Kalau tidak, dia mungkin mendapatkan uang, dan segera pergi ke salon kecantikan untuk mengisi ulang saldo 200.000 untuk membuat wajah dan tubuhnya. Pukul 11, Song Wanting melaju keluar komunitas. Dia memanggil Ye Chen dengan hormat dan memberitahu Ye Chen bahwa dia ada di sini, jadi Ye Chen turun. Di gerbang komunitas, Song Wanting dengan hormat keluar dari mobil dan membukakan pintu untuknya. Setelah dia masuk ke dalam mobil, dia berkata kepadanya, "Tuan Ye, kakek sudah pergi ke Tianxiang Mansion untuk menunggumu di Maju. Ayo pergi juga." "Oke, Ye." Chen dia mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih atas kerja kerasmu. Kamu datang ke sini untuk menjemputku."
Song Wanting sedikit pemalu, dan berkata dengan nada wajah, inilah yang harus dilakukan oleh keinginan. Ye Chen sedikit tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Rumah Tianxiang saat ini, ditemani oleh 2 pengawal, Tuan Song melangkah ke gerbang. Mengundang Ye Chen untuk makan malam hari ini, dia tidak membawa keturunan keluarga Song. Kecuali untuk laporan, dia hanya membawa Song Wanting sendirian. Ketika Hong Wu mendengar bahwa Tuan Song telah tiba, dia bergegas keluar untuk menyambutnya, dan berkata dengan hormat, Tuan Song, saya benar-benar minta maaf. Saya hanya berada di dalam kotak berlian untuk mengawasi pengaturan orang-orang di bawah tangan saya, dan saya tidak bisa menyapanya tepat waktu. Tuan Song memandang Hong Wu, dan langsung menghadap Lu dengan terkejut. Hong Wu di depannya sebenarnya jauh lebih muda daripada yang dia lihat di jamuan ulang tahun kemarin. Mungkinkah dia juga mendapatkan pil peremajaan Tuan Ye? Memikirkan hal ini, Tuan Song mau tidak mau bertanya dengan suara gemetar, Hong Wu, kamu mendapat kesempatan dari Tuan Ye. Hong Wu mengangguk dengan tergesa-gesa, sambil mengulurkan tangan untuk mendukung Song dengan hormat. Orang tua itu berkata dengan suara rendah, Lagu tua, sejujurnya, keluarga Wu mengirim orang ke istana Tianxiang tadi malam dan melukai selusin penjaga keamanan saya. Hampir membunuh saya. Tuan Ye yang datang untuk menyelamatkan saya tepat waktu. Saya bahkan memberi saya pil peremajaan. Jika tidak, bahkan jika saya masih hidup, saya akan mati hidup. Tuan Song bertanya dengan takjub, apa yang terjadi? Mengapa saya belum mendengarnya? Hong Wu menghela nafas berkata, setelah pesta ulang tahun pada siang hari kemarin, Tuan Ye berkata bahwa ayah mertuanya akan datang ke Tianxiang Mansion untuk mengadakan jamuan malam ini. Saya tidak berani mengabaikan. Setelah saya meninggalkan tempat Anda, saya datang ke sini untuk persiapkan secara langsung. Tanpa diduga, Liu Guang, Liu Ming dan putranya 5 pengawal Wu Donghai tiba-tiba datang dan hampir membunuhku. Mereka juga ingin membunuh ayah mertua Tuan Ye. Nyatanya, target sebenarnya mereka adalah Tuan Ye. Apa, Tuan Song kemarin? Dia tidak pernah memperhatikan hal-hal ini sama sekali. Dia tenggelam dalam efek kuat dari pil peremajaan dan tidak dapat melepaskan diri. Sementara anggota keluarga Song lainnya juga penuh dengan pikiran, seperti Song Wanting, yang sangat senang. Sementara Song Tianming, Song Honor dan putranya khawatir. Semua orang tidak memperhatikan apa yang terjadi di luar. Ketika Tuan Song mendengar bahwa Wu Donghai akan membunuh Tuan Ye, dia langsung menjadi marah dan berkata, sialan keluarga Wu, jika Anda memindahkan sehelai rambut Tuan Ye, keluarga Song saya akan menyerahkan segalanya, seluruh keluarga, dan aku akan melawan keluarga Wu sampai akhir. Sebelum Ye Chen tiba di rumah Tianxiang, pernyataan keluarga Song telah menyebar ke seluruh Jinling, dan kemudian menyebar ke seluruh masyarakat kelas atas di Jiangnan. Tidak ada yang menyangka bahwa keluarga Song, keluarga nomor 1 di Jinling, akan secara terbuka menantang keluarga Wu, keluarga nomor 1 di Jiangnan. Ini benar-benar pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Ayah dan anak Song Tianming dan Song Rongrong sangat marah sehingga mereka hampir meledak di tempat ketika mendengar berita itu. Apa yang terjadi dengan Tuan Song pada pesta ulang tahun kemarin? Tidak masalah jika Tuan Song dan Wu Donghai marah. Semua orang sedikit tidak senang secara pribadi, dan kita dapat membicarakannya ketika kita menemukan kesempatan di masa depan. Tapi sekarang lelaki tua itu secara terbuka menantang keluarga Wu. Ini hampir sama dengan mengumumkan secara terbuka perpisahan total dengan keluarga Wu, dan bahkan mungkin menjadi musuh mematikan dengan keluarga Wu. Baik ayah maupun anak itu berpikir, mengapa repot-repot lelaki tua itu? Bahkan jika Anda ingin menjilat Marvin Ye, tidak perlu bertengkar secara terbuka dengan keluarga Wu. Bukan, dalam hal ini, keluarga Wu mungkin menentang keluarga Song dimanapun di masa depan. Tidak hanya itu, kemungkinan Song Wanting dan Wu Xin bersama semakin rendah setelah dikacaukan oleh lelaki tua itu. Keluarga Wu sangat marah saat mendapat kabar tersebut. Awalnya, keluarga Wu cukup terbang seperti anjing. Tetapi sekarang Tuan Song tiba-tiba berkata bahwa dia akan bertarung sampai mati dengan keluarga Song.
yang membuat situasi keluarga Wu saat ini semakin tidak nyaman. Saat ini, urusan internal keluarga Wu saja sudah cukup untuk membuat kepala keluarga Wu besar, dan tiba-tiba keluarga Song keluar untuk menyanyikan lagu sebaliknya, yang tentu saja membuat keluarga Wu semakin mudah tersinggung. Tuan Wu masih terbaring di ranjang rumah sakit. Wu Donghai memerintahkan seluruh keluarga untuk tidak memberitahu lelaki tua itu tentang pernyataan keluarga Song. Pada saat yang sama, dia juga membuat keputusan untuk mengabaikan keluarga Song untuk sementara waktu dan tidak untuk menanggapi pernyataan keluarga Song. Saat ini, pamor keluarga Wu telah sangat hilang. Meskipun masih menjadi keluarga nomor 1 di selatan Sungai Yangtze, berita menyinggung keluarga Ye di Yanjing telah menimbulkan banyak masalah di selatan Sungai Yangtze. Sebelumnya, dunia luar tidak tahu siapa yang telah disinggung oleh keluarga Wu. Mereka hanya tahu bahwa Douyin selalu menempatkan pembicaraan silang yang mempermalukan keluarga mereka di bagian atas beranda. Pada siang hari ini, setelah berita akuisisi keluarga Ye atas Douyin keluar, dunia luar langsung mengerti bahwa ternyata keluarga Wu telah menyinggung keluarga Yanjing Ye. Keluarga yang memiliki hubungan baik dengan keluarga Wu berinisiatif mengasingkan mereka saat ini, terutama karena keluarga Ye terlalu kuat, dan tidak ada yang ingin terlalu dekat dengan keluarga Wu saat ini. Akibatnya, keluarga Wu tiba-tiba jatuh ke posisi pasif, dan bahkan karena banyak keluarga harus menarik garis yang jelas dengan mereka, kekuatan mereka secara keseluruhan juga sangat terpengaruh. Saat ini, keluarga Wu tidak lagi memiliki tenaga untuk menghadapi keluarga Song. Lagi pula mereka masih memiliki musuh yang lebih besar, Ye Chen. Song Wanting pergi ke Tianxiang Mansion, dan Hong Wuye bergegas keluar untuk menyambutnya. Melihat bahwa Ye Chen tinggi dan tampan, dan Song Wanting cantik dan murah hati, Hong Wuye tidak dapat menahan kekaguman dari lubuk hatinya. Ini adalah penampilan seorang anak emas dan seorang gadis cantik, seorang pria berbakat dan seorang wanita, dengan kecantikan dan asuhan Nona Song, melihat ke seluruh negeri. Mungkin tidak ada orang yang bisa dibandingkan dengannya. Hong Wu dengan hormat mengundang Ye Chen dan Song Wanting ke kotak berlian, dan Tuan Song yang tua dan bersemangat telah lama menunggu di sini. Melihat Ye Chen masuk, Tuan Song buru-buru bangkit dan membungkuk, dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, Anda di sini, silakan pindah ke kursi utama." Ye Chen sedikit tersenyum, "Tuan Song, Anda adalah tertua, dan kamu adalah kursi utama. Duduklah." Bagaimana bisa? Tetua Song buru-buru berkata. Tuan Ye adalah naga sejati di mata Song. Jadi kursi utama tentu saja ingin kamu duduk. Song Wanting juga buru-buru berkata dari samping, "Tuan Ye, kakek selalu menghormati Anda, jadi Anda harus duduk di kursi." Ye Chen ragu sejenak, lalu mengangguk dan setuju, berkata, "Kalau begitu, saya menghormatimu lebih baik menurut." Setelah mengatakan itu, Ye Chen duduk di kursi utama. Pada saat ini Hong Wuye buru-buru berkata, "Tuan Ye, Tuan Song, Nona Song, kalian bertiga menikmati perjamuan, dan Hong Wu tidak akan mengganggumu lagi." Setelah selesai berbicara, Hong Wu dengan hati-hati meninggalkan kotak itu. Tidak ada orang lain di dalam kotak. Jadi Tuan Song mengeluarkan kartu bank emas dari saku jas tangnya, mengangkatnya ke Ye Chen dengan hormat dengan kedua tangan, dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye, Anda memberi saya kesempatan kemarin. Saya sangat berterima kasih. Saya tidak punya apa-apa untuk membayar Anda, jadi saya menyiapkan kartu bank untuk Anda, dan kartu ini memiliki 1 miliar uang tunai di dalamnya. Ini adalah kebaikan kecil Song untuk Anda. Terimalah." Ye Chen melihat dia melirik di kartu bank dan berkata, "Tuan Song, saya tidak kekurangan uang, Anda harus mengambil kembali kartu ini." Ye Chen mengatakan yang sebenarnya. Dia memiliki lebih dari 20 miliar uang tunai, tetapi tidak ada kesempatan untuk membelanjakannya sekarang. Tuan Song bersikeras, "Tuan Ye, Tuan Song tahu bahwa Anda tidak akan kekurangan uang. Tetapi terakhir kali Anda membeli ginseng ungu berkualitas tinggi berusia 300 tahun dengan harga setinggi langit 100 juta yuan di Chinese Medicine Expo. Jika ada bahan obat yang bagus untuk difoto di masa mendatang, jika tangan sedikit gugup dan melewatkan hal-hal yang baik,
itu akan disesalkan. Jadi mohon terima uang ini, dan dapat digunakan dalam keadaan darurat. Sebenarnya, Tuan Song memberikan uang kepada Marvin Ye agak egois. Dia tahu bahwa Ye Chen telah mengambil ginseng ungu berkualitas tinggi. Jadi dia membuat pil peremajaan, dan dia sendiri sangat tersanjung. Jadi dia berpikir, beri Ye Chen lebih banyak uang. Kalau Ye Chen dapat membeli lebih banyak di masa depan bahan obat yang bagus, memurnikan obat yang lebih baik, lalu bukankah saya memiliki kesempatan untuk mendapatkan kesempatan Tuan Ye lagi? Jadi, dia berdiri, berlutut dengan satu kaki, memegang kartu bank dengan kedua tangan, dan berkata, Tuan Ye, terimalah sedikit perhatian Song. Jika tidak Song akan terus berlutut. Chen buru-buru membantunya berdiri, tersenyum sedikit, dan berkata dengan tenang, dalam hal ini, saya akan menerimanya. Jika Anda membutuhkan uang, atau jika ada hal lain yang dapat dibantu oleh keluarga Song, tanyakan saja, Song pasti akan membantu Anda. Ye Chen sedikit mengangguk, dan berkata, Tuan Song punya hati. Di mana? Di mana Penatua Song berkata dengan gembira, Song beruntung bisa mendapatkan kesempatan berharga yang diberikan oleh Tuan Ye, dan tentu saja berharap untuk berbuat lebih banyak untuk Tuan Ye, dan membalas kebaikan Tuan Ye di masa depan, setelah selesai. Tuan Song buru-buru berkata lagi, ngomong-ngomong, Tuan Ye, kata sandi untuk kartu ini adalah ulang tahun Wanting, 951.201. Ye Chen menatap Wanting Song dan bertanya dengan rasa ingin tahu, menginginkan, apakah ulang tahunmu tanggal 1 Desember? Song Wanting buru-buru berdiri, membungkuk sedikit, dan berkata dengan hormat, Tuan Ye, Wanting memang lahir pada tanggal 1 Desember. Ye Chen mengangguk dan berkata, maka ulang tahunmu akan kurang dari 1 bulan lagi. Ah. Iya. Wanting Song mengangguk dengan gugup, dan kemudian bertanya dengan ragu-ragu, Tuan Ye, Wanting mungkin ingin mengadakan makan malam ulang tahun kecil-kecilan saat itu. Saya ingin tahu apakah Tuan Ye punya waktu untuk menunjukkan wajahnya, menginginkan. Lagu setelah selesai berbicara, mata seperti bulan yang cerah terus menatap wajah Ye Chen, berharap Ye Chen setuju. Ye Chen berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, karena ini hari ulang tahunmu, aku akan datang untuk bergabung denganmu. Beritahu aku lokasinya. Song Wanting sangat gembira, dan buru-buru membungkuk. Terima kasih, Tuan Ye. Ye Chen berkata, ingin, kamu dan aku seumuran, jadi tidak perlu bersikap sopan di antara kita. Song Wanting mengangguk ringan, dan membuka giginya dengan ringan. Oke, Tuan Ye, Wanting mengerti. Setelah makan malam, Ye Chen menolak permintaan Song Wanting untuk membawanya pulang, mengucapkan selamat tinggal padanya dan Tuan Song di depan Tianxiang Mansion, dan berjalan ke bank konstruksi dekat Tianxiang Mansion sendirian. Ketika dia datang ke CCB, dia mentransfer 998 juta yuan dari kartu yang diberikan Tuan Song kepadanya. Setelah uang ditransfer ke kartunya, dia mengambilnya dengan saldo hanya 2 juta yuan kartu bank ke rumah. Di rumah, Xiao Changkun dan Malan baru saja makan takeaway. Melihat dia kembali, Malan buru-buru melangkah maju dan bertanya, Ye Chen, bagaimana kabar Feng Shui? Apakah kamu menghasilkan uang, Ye? Chen mengangguk dan berkata dengan ringan, aku menghasilkan sedikit. 1 poin berapa? Malan berseru, cepat dan ambil semua uangnya. Ye Chen langsung mengeluarkan kartu banknya dan berkata, ada 2 juta di kartu ini. 2 juta, Malan mata semua lurus, dengan bersemangat. Dia mengambil kartu itu ke tangannya, dan berkata, kalian tidak berbohong padaku, kan? Benar-benar ada 2 juta di kartu ini. Di mesin ATM, dan memang 2 juta. Hebat, Malan bersorak gembira. 2 juta, bukankah itu akan menggantikan sejumlah besar uang yang hilang? Malan sangat senang ketika dia berpikir bahwa dia bisa pergi ke salon kecantikan bersama teman-temannya lagi, bermain mahjong dengan teman-teman mahjong, dan bahkan tinggal di Thomson Yipin dengan cara yang indah. Dia memegang kartu bank di tangannya dan melihatnya dengan hati-hati sejenak, lalu kembali sadar, dan bertanya,
apakah kartu ini memiliki kata sandi? Ye Chen mengangguk dan berkata, ada kata sandi, dan kata sandi adalah. Dia ingin mengatakan apa kata sandinya, tetapi Ye Chen tiba-tiba kembali ke akal sehatnya. Itu tidak benar, bukankah kamu, Malan, mengatakan kemarin bahwa kamu akan membiarkan Xiao Changkun mengurus uangnya di masa depan? Mengapa Anda masih memiliki wajah untuk menanyakan kata sandi kepada saya saat ini? Memikirkan hal ini, Ye Chen buru-buru memalingkan wajahnya, dan berkata kepada Xiao Changkun yang berada di samping, Ayah, bukankah kemarin kamu mengatakan bahwa kamu akan mengurus semua uang dalam keluarga mulai sekarang? Saya bertanggung jawab atas uang, saya harus mengendalikan 2 juta. Jadi dia buru-buru berdiri, berjalan di depan Malan, dan berkata, beri aku kartunya. Malan tanpa sadar menyembunyikan kartu itu di belakangnya, menatap Xiao Changkun dengan hati-hati, dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Xiao Changkun dia berkata dengan dingin, kamu baru saja mengatakan kemarin bahwa aku akan mengelola uang di masa depan, dan kamu akan kembali hari ini. Malan ragu-ragu dan berkata, saya tidak memilikinya, saya hanya ingin memastikan apakah kartu adalah apa yang dikatakan Ye Chen, ada 2 juta. Setelah dia selesai berbicara, dia berkata lagi, suamiku, jujur saja, kamu orang besar, sulit mengatur uang dengan tertib, atau kamu lihat, biarkan aku mengatur uang di keluarga ini, bagaimana, Xiao? Changkun tiba-tiba menjadi marah, dan memarahi, Malan, apa yang baru saja kamu katakan tadi malam, bahkan belum lewat 24 jam, jadi kamu tidak mengenalinya, itu, Malan menjelaskan, oh, aku benar-benar. Tidak ini artinya, lalu apa maksudmu? Xiao Changkun berkata dengan dingin, sudah kubilang, jangan pedulikan uang di masa depan, jika kamu bersikeras mengatur uang, maka kami akan segera melakukannya prosedur perceraian. Malan tiba-tiba sedikit takut, meskipun dia sangat menginginkan 2 juta, tetapi orang ini Ye Chen tidak memberitahu kata sandinya, jadi tidak ada gunanya memegang kartu itu sendiri, dan dia tidak bisa mengeluarkan uangnya. Jadi dia hanya bisa menyerahkan kartu itu kepada Xiao Changkun dengan kesal, lalu menoleh dan menatap Ye Chen dengan kejam. Ye Chen berpura-pura tidak melihat matanya, memalingkan wajahnya dengan cepat, dan berkata kepada Xiao Changkun, Ayah, mari kita gunakan uang ini untuk membeli furnitur dan peralatan rumah tangga, beli sesegera mungkin, dan kita bisa pindah ke sana lebih cepat, tetap. Oke. Xiao Changkun mengangguk, memasukkan kartu itu dengan hati-hati ke dalam sakunya, dan bertanya kepada Ye Chen, menantu yang baik, apa kata sandi kartu bank ini? Kata Ye Chen, saya akan mengirimkannya kepada Anda di WeChat nanti. Bagus, Xiao Changkun buru-buru berkata. Kalau begitu, saya akan pergi ke bank dulu, dan Anda mengirimi saya kata sandi, dan saya akan mentransfer uang ke kartu saya. Uang itu harus dialokasikan. Ye Chen mengangguk dan berkata, kalau begitu, Anda silakan, saya akan mengirimkannya kepada Anda nanti. Malan sangat marah. Ye Chen apa artinya ini? Di depan saya. Saya bahkan tidak mau mengatakan kata sandinya. Apakah ini untuk menjaga saya? Benar-benar brengsek. Ye Chen memang waspada terhadapnya. Malan tidak punya moral, dan mungkin mencuri uangnya, jadi lebih baik berhati-hati. Xiao Changkun berganti pakaian dan keluar. Ketika dia akan tiba di bank, dia menerima kata sandi dari Marvin Ye. Dia memasukkan kartu itu ke ATM untuk memeriksa dan menemukan bahwa memang ada 2 juta di dalam kartu itu. Melihat angka saldo sebenarnya di ATM, Xiao Changkun sangat terkejut. Orang ini Ye Chen benar-benar luar biasa, pergi keluar dan tunjukkan Feng Shui kepada orang-orang dan beri mereka 2 juta. Jika ada lebih banyak bisnis seperti ini, bukankah dia akan menghasilkan banyak uang? Sementara Xiao Changkun terkejut, dia masuk ke rekening banknya dan mentransfer semua uang di kartu ini ke kartunya sendiri. Setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya dan memeriksa mobile banking, dan merasa lega karena uangnya telah tiba. Saat dia berjalan kembali, dia tiba-tiba menerima WeChat dari Marvin Ye. Isi dari WeChat itu adalah, Ayah,
Ingatlah untuk mengubah semua kata sandi untuk membuka kunci ponsel, mobile banking, dan pembayaran. Jika tidak maka akan mudah menimbulkan masalah. Ini membuat Xiao Changkun tercerahkan. Untungnya, menantu yang baik mengingatkan saya dengan cepat. Kalau tidak saya akan kembali seperti ini. Selama Malan membutuhkan beberapa menit untuk mendapatkan ponsel saya, dia pasti akan mengambil semua uangnya. Jadi dia tidak berani menunda, dan buru-buru mengganti semua kata sandi, dan mengganti kata sandi baru yang tidak bisa ditebak oleh Malan. Ketika Xiao Changkun pulang, Malan bergegas dan bertanya, "Ada apa, suamiku? Apakah benar ada 2 juta di kartu itu?" "Tentu saja," Xiao Changkun berkata dengan sombong, "kapan menantu laki-lakiku pernah berbohong padaku?" Malan buru-buru bertanya, 2 juta telah ditransfer ke kartumu." "Iya." Xiao Changkun mengangguk, tidak ingin berbicara dengannya. Jadi dia bertanya, "Di mana Ye Chen?" "Dia pergi keluar untuk membeli sayuran." Xiao Changkun mendengus, dan berkata, "Aku harus menelepon putriku, ayo pergi ke kota furnitur untuk melihat furnitur besok pagi." Malan buru-buru bertanya, "Lalu setelah membeli furnitur besok, bisakah aku tinggal di dalamnya pada hari yang sama?" "Sudah." Xiao Changkun berkata dengan marah, "Saya membeli begitu banyak furnitur. Saya tidak sabar menunggu orang lain mengirim dan memasangnya. Lagi pula akan memakan waktu 2 atau 3 hari, kata Malan. Dengan tersenyum, "Suamiku tahu banyak. Aku tidak tahu hal-hal ini pintu masuk. Kupikir aku bisa hidup di hari yang sama aku membelinya di hari yang sama." Dia bergegas, menggosok tubuhnya ke Xiao Changkun, dan berkata dengan lembut, "Suami, Saudari Chen dan yang lainnya memanggil saya untuk pergi ke salon kecantikan untuk spa. Dan berkata ini memiliki efek yang sangat baik untuk mengencangkan tubuh dan mengangkat kulit. Tetapi saya tidak punya uang di tangan saya. Kenapa kamu tidak mentransfer 70.000 menjadi 80.000 kepadaku dulu?" "Oke, tidak." Xiao Changkun dengan tegas menolak. "Di rumah ada apa? Kamu masih ingin pergi ke spa, bukan kamu yang memasak roti." Malan berkata dengan sedih, "Sayang, aku juga melakukannya untukmu. Apakah kamu ingin aku menjadi wanita berwajah kuning?" Xiao Changkun berkata dengan dingin, "Apakah kamu pikir kamu bukan wanita berwajah kuning ketika kamu pergi ke salon kecantikan setiap hari? Di mataku, kamu selalu menjadi wanita berwajah kuning." Ekspresi Malan menjadi gelap, dan dia berkata tanpa berpikir, "Keluar, Xiao Changkun? Apa maksudmu?" Secara harfiah, Xiao Changkun mendengus dingin dan berkata, "Jika kamu tidak puas denganku, kita akan bercerai, dan itu akan diselesaikan untuk selamanya." Bersambung.